Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 17. Bunyinya demikian, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kapanpun dan dimanapun perpecahan gereja merupakan skandal. Karena itu kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua, Rasul Paulus menulis dengan sangat jelas. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, walaupun Paulus mengatakan apapun, menulis apapun, tetapi perpecahan gereja itu adalah cerita lama. Usianya setua usia gereja sendiri. Jangan katakan perpecahan gereja itu hanya gejala abad kita saja. Di Indonesia saja terdaftar lebih dari 300 macam organisasi gereja. Mulai dari yang beranggota berjuta-juta sampai yang kurang dari 1.000 orang. Jangan katakan bahwa perpecahan gereja itu baru terjadi abad ke-16 ketika gereja reformasi lahir, atau abad ke-11 ketika gereja Roma Katolik bersimpang jalan dengan gereja Ortodoks. Tapi perpecahan itu sudah punya sejarah yang amat lama, setua usia gereja. Perpecahan sudah ada sejak gereja yang pertama. Kalau tidak, Paulus tentu tidak merasa perlu untuk menulis ke Korintus seperti apa yang sudah kita baca tadi. Begitu juga gejala korupsi, gejala ajaran sesat, nabi palsu, itu semua sudah ada sejak abad pertama. Banyak orang mengatakan kalau saja semua gereja dan semua orang Kristen kembali ke Alkitab, semua akan beres. Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada ajaran-ajaran sesat dan guru-guru palsu. Apakah benar? Ada benarnya.
tapi juga ada salahnya. Mengapa salah? Karena justru di dalam Alkitab sendiri jelas disaksikan betapa sejak awal walaupun namanya gereja, selama isinya adalah manusia-manusia seperti Anda dan saya, tidak akan ada gereja yang sempurna. Gereja yang favorit ada, gereja yang populer ada, tapi gereja yang 100% benar, 100% baik, 100% sempurna, tidak ada. Karena itu, kalau gereja Anda tidak sempurna atau bahkan jauh dari sempurna, ya harus diperbaiki. Tetapi jangan dimaki-maki, sebab yang memaki-maki itu juga pasti bukan orang yang sempurna. Nah, bagaimana kita harus memahami ketidaksatuan gereja itu secara alkitabiah? Perpecahan gereja itu tidak baik. Semestinya tidak boleh terjadi, semestinya tidak mungkin terjadi, dan semestinya tidak boleh dimungkinkan terjadi. Sebab adakah Kristus terbagi-bagi? Tetapi dengan berat dan sedih hati, kita harus katakan apa yang tidak baik itu kadang-kadang tidak terhindarkan, toh terpaksa terjadi juga. Kita harus berani katakan 99,9% dari perpecahan gereja itu terjadi karena pekerjaan iblis, terjadi karena akibat dosa, seperti perebutan kuasa, perebutan jabatan, skandal yang terbongkar tapi tidak mau diakui. Akibatnya gereja pecah. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblis tertawa, dia tidak melakukan apa-apa. Orang-orang Kristen saling menghantam dan saling menghancurkan satu sama lain. Iblis tinggal nonton, Yesus yang menangis. Kita harus katakan juga dengan tegas, orang-orang Kristen yang ikut menjadi penyebab perpecahan gereja telah menjadi alat-alat iblis. Itu sebabnya kalau sudah begitu, sudah tidak punya rasa malu lagi. Iblis sudah mengeraskan hati mereka. Kita yang nonton saja malu, tapi mereka tidak. Namun demikian, bahwa sekalipun kemungkinannya sangat kecil, yaitu 0,01%, tetapi bisa terjadi perpecahan tidak terhindarkan. Bisa terjadi perpecahan betapapun tragisnya masih lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada bersatu jalan dengan ketidakbenaran. Maksudnya, kesatuan dan persatuan penting, amat penting. Tetapi kesatuan dan persatuan dalam kebenaran. Tidak boleh hanya demi kesatuan dan persatuan, lalu kebenaran dikorbankan. Paulus amat menekankan persatuan, namun ia tak pernah mau mengorbankan kebenaran. Kalau para rasul salah, misalnya karena mengharuskan sunat bagi orang-orang bukan Yahudi yang mau jadi Kristen, Paulus katakan dengan segala hormat, Anda salah. Hampir pecah gereja pada saat itu. Tetapi kebenaran harus ditegakkan. Pada suatu ketika, Petrus seniornya melakukan kesalahan yang prinsipil, yaitu menolak diundang ke rumah orang Kristen yang bukan Yahudi, hanya karena takut dicela oleh orang-orang Kristen Yahudi. Paulus tidak bisa menerima mereka bertengkar. Paulus tidak berprinsip, ya sudahlah daripada ribut-ribut. Tidak. Tapi kebenaran harus dikemukakan. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Kebenaran harus dikemukakan. Tidak boleh disimpan-simpan. Tidak boleh disembunyikan, apalagi dikorbankan. Akan tetapi di dalam gereja Tuhan, kebenaran tidak boleh
dipaksakan. Ini prinsip kedua yang ingin disampaikan. Perpecahan sedapat mungkin tidak boleh dibiarkan terjadi. Akan tetapi, perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perbedaan di antara kita dengan kita, di antara satu gereja dengan gereja lain, di antara satu ajaran dengan ajaran lain, di antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain, adalah sesuatu yang wajar, baik, dan tidak bisa tidak. Karena itu, kebenaran harus dikemukakan, tetapi jangan dipaksakan. Di dalam tubuh Kristus, masalah yang dihadapi tidak selalu memilih antara yang benar dan yang salah. Kalau demikian, kita cukup memilih yang benar dan membuang yang salah. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah kita diperhadapkan antara yang benar dan yang benar. Maksudnya, yang ini ada benarnya, tapi yang itu juga ada benarnya. Contohnya, saudara, ada yang mengatakan Roh Kudus itu bekerja seperti angin topan. Bekerjanya kentara, meledak-ledak, terjadi perubahan yang radikal dan sebagainya. Untuk ini kita tidak bisa langsung berkata benar atau salah. Kita harus mengatakan ada benarnya. Lihat pekerjaan Roh Kudus dalam pertobatan Paulus. Ada juga yang mengatakan bekerjanya Roh Kudus itu seperti angin semilir, angin yang lembut, angin sepoi-sepoi, tidak selalu kentara, tetapi terasa. Untuk ini juga kita harus mengatakan ada benarnya. Roh Kudus bisa bekerja secara evolusioner, tidak selalu revolusioner. Contohnya Nikodemus, Thomas, Petrus, tidak sekali bertobat langsung jadi. Karena itu dalam hal perbedaan seperti ini, kita harus terbuka, saling menerima, saling mengakui, jangan saling memaksa kebenaran masing-masing. Jangan mutlak-mutlakan. Kesatuan dan persatuan harus didasarkan pada kebenaran. Tetapi yang namanya kebenaran pakai huruf K besar tidak pernah menjadi milik kita. Kita harus percaya bahwa ada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak mungkin berubah. Tapi kebenaran mutlak itu hanya ada pada Allah, tidak pernah ada di tangan kita atau di saku kita. Paling kita hanya bisa menangkap sebagian saja dari kebenaran yang mutlak itu. Yang lain juga menangkap sebagian yang lain. Apakah ini Alkitabiah? Amat Alkitabiah. Coba bandingkan dalam Roma 11 ayat 33. Jadi yang mutlak-mutlakan itulah yang justru tidak Alkitabiah. Perbedaan di antara kita dengan kita itu wajar dan baik. Malah kita harus berani katakan seharusnya begitu. Karena apa? Karena kesatuan kita itu bukanlah didasarkan atas keseragaman, melainkan atas kebinekaan, keanekaragaman, satu dalam perbedaan, berbeda dalam kesatuan. Bukankah itu hakikat Trinitas atau Tritunggal itu? Satu tetapi juga tiga, tiga tapi juga satu. Itu juga artinya mengapa Paulus mengumpamakan gereja sebagai tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Jadi apa kesimpulan kita? Adakah Kristus terbagi-bagi? Tentu tidak. Pertama, perpecahan gereja pada umumnya adalah pekerjaan iblis. Jangan terlalu gampang membangun gereja baru dengan cara keluar dari yang lama.
Sekali lagi, perpecahan gereja adalah pekerjaan iblis yang hasilnya amat memalukan dan amat merugikan. Kedua, hanya dalam hal-hal yang amat tertentu dan amat terpaksa, yaitu ketika yang dipertaruhkan adalah kebenaran yang prinsipil, maka perpecahan tetap kita tangisi, namun masih dapat dipertanggungjawabkan, sebab kesatuan dan persatuan kita haruslah kesatuan dan persatuan yang berdasarkan pada kebenaran. Dan ketiga, namun demikian itu tidak berarti bahwa segala sesuatu harus satu dan seragam. Kesatuan dan persatuan kita adalah kesatuan dalam kepelbagaian. Kebenaran harus kita kemukakan, tapi tidak boleh kita paksakan. Kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Dan ketika kebenaran kita benarkan, maka kebenaran Tuhan kita relatifkan. Dan itu dosa besar. Menyikapi kondisi seperti ini, maka kita diingatkan bahwasanya berbeda bukanlah jurang yang memisahkan, melainkan ini adalah suatu kekayaan, suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kita diharapkan untuk saling mensupport, menolong dan peka terhadap kepelbagaian. Sebagai warga gereja, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk berupaya menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan sekalipun kita berbeda. Sifat atau perasaan senasib, sepenanggungan, seia sekata, sehati sepikir haruslah menjadi perilaku yang ditonjolkan setiap orang percaya untuk menjaga tatanan kehidupan dengan membangun persatuan yang erat bersatu, seperti semangat dari pembacaan minggu ini yang ditawarkan Gemim, yaitu solidaritas dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.